Sebuah debat terbuka lintas agama berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Seorang tokoh berdiri penuh percaya diri menantang umat Islam di depan ratusan orang. Kata-katanya tajam, penuh kesombongan, seolah yakin tak ada yang mampu menjawab. Namun, ketika semua orang terdiam, justru sosok sederhana yang tak pernah disangka berdiri ke depan. Bukan ustadz, bukan cendekiawan, bukan pula tokoh besar. Hanya seorang ibu rumah tangga dengan tas belanja di tangannya. Tapi siapa sangka, kata-katanya membuat seluruh ruangan hening, kemudian bergemuruh. Logika sederhana namun tak terbantahkan itu menggetarkan hati, membuat sang penantang terdiam, dan akhirnya meninggalkan panggung tanpa jawaban. Namun sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik kalian agar semakin banyak orang terinspirasi dari cerita penuh makna ini. Aula itu penuh sesak. Kursi-kursi panjang terisi rapat oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Udara terasa berat, penuh dengan bisik-bisik dan rasa penasaran. Spanduk besar terbentang di belakang panggung dengan tulisan "Debat terbuka lintas agama, menemukan jalan kebenaran". Lampu sorot diarahkan ke podium di tengah, tempat seorang pendeta berjas rapi berdiri tegak, wajahnya penuh percaya diri. Di antara kerumunan, orang-orang sibuk saling berbisik. Ada yang membawa buku catatan, ada yang menyalakan kamera ponsel, bahkan ada yang hanya datang karena rasa ingin tahu. Semua tampak menunggu sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Sang pendeta membuka debat dengan suara lantang, membuat seluruh ruangan terdiam. "Hari ini saya ingin menantang umat Islam," katanya. Suaranya bergema melalui pengeras suara. "Siapapun yang berani, majulah. Tunjukkan pada saya, apakah agama kalian benar-benar punya jawaban?" Kalimat itu langsung memantik ketegangan. Beberapa orang dari pihak Muslim tampak tidak nyaman. Ada yang saling melirik, ada pula yang mengepalkan tangan menahan emosi. Namun tak ada yang berdiri. Semua terdiam, seakan kata-kata sang pendeta telah memaku mereka di kursinya. Senyum tipis terukir di bibir sang pendeta. Ia menatap kerumunan dengan pandangan penuh tantangan. "Tidak ada? Apa benar tidak ada yang mampu menjawab saya? Kalau begitu, mungkin memang sudah jelas siapa yang lebih benar di sini." Suasana makin panas. Kamera dari beberapa wartawan independen merekam setiap detik kejadian. Orang-orang mulai gelisah, beberapa berbisik, "Masa tidak ada yang berani maju? Malu kita." Malam itu, tak seorang pun menyangka jawaban paling mengejutkan tidak akan datang dari seorang ustadz, tidak dari seorang cendekiawan, bukan pula dari tokoh agama yang terkenal. Jawaban itu akan datang dari sosok yang paling sederhana, seorang yang bahkan tak pernah disangka mampu bicara di depan ribuan orang. Dan semua itu akan mengubah jalannya debat malam itu. Sorotan lampu semakin terang, menyoroti wajah sang pendeta yang kini penuh percaya diri. Ia melangkah maju, menatap para hadirin dengan mata yang tajam, seakan ingin menembus hati setiap orang di ruangan itu. Suaranya keras, tegas, dan penuh tantangan. "Apakah kalian yakin?" katanya sambil menunjuk ke arah kerumunan Muslim yang duduk berbaris. "Bahwa agama kalian benar? Apakah kalian punya dalil yang bisa melawan logika saya? Kalau benar, mengapa kalian diam? Mengapa tidak ada satupun yang berani berdiri di hadapan saya?" Riuh rendah terdengar. Beberapa orang Muslim mulai gelisah. Ada yang menggenggam tasbih, ada pula yang hanya menunduk, takut menjadi sasaran. Ketegangan menyelimuti ruangan, seperti awan hitam yang siap menurunkan hujan badai. Pendeta itu melanjutkan dengan suara yang semakin keras. "Saya sudah membaca kitab kalian, saya sudah mempelajarinya, dan saya tahu ada banyak hal yang tidak masuk akal. Tuhan kalian katanya satu, tapi kalian menyebutnya dengan begitu banyak nama. Bagaimana itu bisa disebut logis?" Ia berhenti sejenak,
lalu tersenyum tipis, seakan menikmati setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan kitab kalian, bukankah itu datang jauh setelah kitab kami? Bagaimana mungkin sesuatu yang datang belakangan dianggap lebih benar dari yang sudah ada sebelumnya? Kalimat-kalimatnya bagaikan anak panah yang dilepaskan tanpa henti. Ia tahu cara bermain dengan kata-kata dan ia tahu bagaimana memprovokasi emosi lawannya. Dari bangku belakang seorang pemuda berbisik kepada temannya, "Kenapa nggak ada ustadz yang maju ya? Kalau terus dibiarkan orang-orang bisa salah paham." Temannya menggeleng, mungkin takut kalah, atau mungkin mereka lagi menunggu waktu yang tepat. Pendeta itu kembali menghantam dengan nada meremehkan. Apakah tidak ada satupun orang Islam di ruangan ini yang cukup berani untuk membela agamanya? Atau memang sebenarnya kalian sendiri tahu bahwa ajaran kalian penuh kelemahan? Hening. Ruangan begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar. Semua mata kini terfokus ke arah podium. Pandangan pendeta menyapu seluruh aula, menantang siapa saja untuk maju. Detik demi detik berlalu, dan ketika semua orang mulai kehilangan harapan, sesuatu yang tidak terduga akan segera terjadi. Suasana aula seakan membeku. Ratusan pasang mata hanya saling menatap, menunggu siapa yang akan berani maju. Sang pendeta berdiri tegap, senyum tipisnya seperti berkata, "Buktikan kalau kalian mampu, kalau memang ada yang bisa." Beberapa pemuda terlihat resah. Ada yang sudah bangkit setengah berdiri, namun segera duduk kembali setelah melihat tatapan penuh wibawa dari sang pendeta. Ada pula yang ingin berbicara, tapi ragu apakah kata-katanya cukup kuat untuk membungkam lawan. Lalu dari sudut ruangan, terdengar suara langkah pelan. Semua kepala menoleh. Seorang perempuan sederhana berdiri. Ia mengenakan jilbab polos berwarna lembut, membawa sebuah tas belanja yang masih penuh dengan sayuran dan kebutuhan rumah tangga. Sepertinya ia tidak sengaja lewat atau baru saja selesai belanja, lalu ikut singgah ke acara itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia seorang intelektual. Tidak ada kitab besar di tangannya, tidak ada mikrofon yang siap ia genggam. Hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Siapa dia? Sepertinya bukan ustazah. Masa seorang ibu berani maju melawan pendeta itu? Namun langkahnya tetap mantap. Meski tubuhnya mungil dan wajahnya sederhana, ia melangkah ke arah podium dengan tenang. Tatapannya lurus, tanpa ragu, seakan beban berat kata-kata sang pendeta tidak sedikit pun membuatnya gentar. Sang pendeta terkejut, alisnya terangkat, lalu ia tertawa kecil dengan nada meremehkan. "Oh, jadi hanya ini yang kalian punya, seorang ibu rumah tangga." Ia melipat tangannya di dada, mencoba menunjukkan wibawanya. "Baiklah, mari kita dengar apa yang bisa kamu sampaikan. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti semua orang menertawakanmu." Ibu itu tersenyum tipis. Ia mengangguk hormat, lalu mengambil mikrofon. Suaranya lembut namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Saya bukan ustazah. Saya bukan cendekiawan. Saya hanya seorang ibu yang sehari-hari mengurus rumah, memasak, dan merawat anak-anak saya. Tapi karena tidak ada yang maju, izinkan saya menjawab tantangan Anda." Hadirin tercengang. Mereka tidak menyangka ada keberanian sebesar itu dari sosok yang begitu sederhana. Kamera-kamera ponsel segera mengarah kepadanya. Momen ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Sang pendeta kembali tersenyum sinis, yakin bahwa ia bisa mengalahkan ibu itu dengan mudah. Namun, ada sesuatu pada sorot mata ibu tersebut, ketenangan yang tidak dimiliki orang lain di ruangan itu. Seolah-olah ia tahu persis apa yang akan ia katakan, dan seolah-olah ia sama sekali tidak takut salah. Debat malam itu akhirnya benar-benar dimulai. Hening merayapi ruangan ketika sang ibu berdiri di podium. Mikrofon di tangannya terasa ringan, seolah-olah ia sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang. Padahal sehari-hari ia hanya berdialog dengan keluarganya. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Sang pendeta membuka permainan lebih dulu. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Baiklah Bu, silahkan. Katakanlah sesuatu yang bisa membuktikan bahwa agama Anda benar. Tapi ingat, saya sudah membaca kitab Anda. Saya sudah tahu banyak kelemahannya.
Jadi jangan sampai Anda hanya mempermalukan diri sendiri. Beberapa orang di bangku belakang mulai berbisik. Ada yang merasa khawatir, ada yang penasaran, tapi tak sedikit pula yang menatap dengan penuh harapan. Ibu itu tersenyum lembut. Ia menghela napas perlahan sebelum menjawab. Anda tadi mengatakan Tuhan kami punya banyak nama, sehingga menurut Anda itu tidak logis. Izinkan saya menjawab dengan cara sederhana. Katakanlah, seorang ayah di rumah. Ia bisa dipanggil papa oleh anaknya, suami oleh istrinya, anak oleh orang tuanya, dan bos oleh karyawannya. Apakah itu berarti ada banyak orang, atau tetap satu orang dengan banyak panggilan? Hadirin langsung bergemuruh. Analogi sederhana itu menyentuh akal sehat semua orang. Bahkan sebagian yang tadinya tegang, kini tersenyum lega. Pendeta itu mengerutkan kening. Ia mencoba menyela. Itu berbeda, itu... Namun sang ibu segera melanjutkan, suaranya tetap tenang. Tuhan kami tetap satu. Banyak nama hanyalah cara manusia memanggilnya sesuai dengan sifatnya yang berbeda-beda. Apakah itu sulit dipahami? Tepuk tangan terdengar dari beberapa sisi ruangan. Sang pendeta tersentak, wajahnya mulai kehilangan senyum angkuhnya. Belum berhenti sampai di situ, ibu itu melanjutkan. Anda juga mengatakan kitab kami datang belakangan, maka Anda menyimpulkan bahwa kitab Anda lebih benar. Tapi izinkan saya bertanya balik. Jika seorang guru menulis buku edisi pertama, lalu memperbaharui dengan edisi kedua, apakah murid yang bijak akan memilih edisi lama yang sudah penuh kesalahan, atau edisi baru yang sudah dilengkapi perbaikan? Sekali lagi, ruangan bergemuruh. Banyak orang langsung mengangguk-angguk, wajah mereka menunjukkan pencerahan. Analogi itu begitu sederhana, tapi menghantam logika siapapun yang mendengarnya. Pendeta terdiam. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi suara riuh tepuk tangan membuatnya kehilangan fokus. Sang ibu menatapnya dengan senyum tenang, lalu berkata, pelan namun tajam. Jadi apakah Anda masih berpikir, kitab yang datang lebih belakangan tidak mungkin benar, jika justru yang belakangan itu adalah penyempurnaan dari sebelumnya? Ruangan terdiam kembali. Suasana yang awalnya penuh ketegangan, kini berbalik. Sang ibu sederhana itu mulai menguasai panggung, sementara sang pendeta tampak goyah di hadapan logika yang terlalu sederhana untuk dibantah. Dan ini baru permulaan. Wajah sang pendeta mulai memerah. Keringat tipis tampak mengalir di pelipisnya, meski pendingin ruangan bekerja dengan baik. Ia berdaham keras, berusaha mengembalikan wibawa yang tadi sempat ia pamerkan. Itu hanya permainan kata-kata, ujarnya dengan suara agak gemetar. Logika Anda terlalu sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang besar seperti Tuhan. Sang ibu menoleh ke arah penonton, lalu kembali menatap pendeta itu dengan senyum yang masih tenang. Justru karena Tuhan itu besar, logikanya pun harus bisa dipahami oleh yang paling sederhana sekalipun. Seorang anak kecil pun bisa mengerti bahwa ayahnya tetap satu meskipun dipanggil dengan banyak sebutan. Mengapa Tuhan yang maha besar harus dibuat seakan rumit sampai orang awam pun tidak bisa memahaminya? Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam keras. Penonton yang tadinya hanya berbisik, kini mulai berani bersuara. Betul sekali, teriak seseorang dari barisan tengah. Masuk akal, seru yang lain. Tepuk tangan bergemuruh, membuat suasana aula semakin panas. Pendeta itu mencoba bertahan. Ia mengangkat tangannya, meminta audiens diam. Kalau begitu, katanya kali ini dengan nada lebih keras. Coba jawab, mengapa Tuhan kalian menurunkan kitab baru? Apakah yang lama tidak cukup? Kalau benar Tuhan itu konsisten, seharusnya tidak perlu ada kitab lain. Ibu itu menunduk sebentar, lalu menatap pendeta itu lagi. Suaranya lembut, tapi mengalir dengan keyakinan yang sulit dibantah. Anda pernah menggunakan ponsel? Pendeta itu terdiam sebentar, lalu menjawab, tentu saja. Apakah Anda masih menggunakan ponsel model lama yang tidak bisa mengakses internet? Pendeta menggeleng. Kenapa?
Tanya sang ibu. Karena sudah ketinggalan zaman, model baru lebih lengkap. Jawab pendeta tanpa sadar terjebak oleh pertanyaannya sendiri. Senyum sang ibu mengembang. Begitulah dengan kitab-kitab Tuhan. Yang lama tidak salah, tapi terbatas. Lalu datang penyempurnaan yang lebih lengkap agar manusia bisa lebih mudah memahami. Kalau dalam hal teknologi Anda bisa menerima perkembangan, mengapa dalam hal wahyu Anda menolak adanya penyempurnaan? Riuh rendah kembali menggema. Kali ini, sebagian penonton sampai berdiri dan bertepuk tangan. Kamera-kamera ponsel berkedip, merekam momen ketika pendeta kehabisan kata-kata. Pendeta itu berusaha keras menahan diri. Bibirnya bergerak, ingin mencari bantahan, tetapi matanya kehilangan cahaya percaya diri yang tadi begitu menyala. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi kaku. Sementara itu, sang ibu masih berdiri dengan tenang, tanpa sedikit pun terlihat terbebani. Seolah-olah ia hanya sedang berbincang di ruang tamu rumahnya, bukan di depan ratusan orang. Malam itu, posisi berubah total. Yang tadinya menantang dengan angkuh, kini terpojok, dan yang tadinya tampak paling lemah, justru berdiri paling kuat. Namun, kejutan terbesar belum muncul. Aula yang tadi penuh sorak dan tepuk tangan tiba-tiba kembali hening. Semua orang menanti. Apakah pendeta itu masih punya kekuatan untuk membalas, atau justru semakin tenggelam oleh kata-kata ibu sederhana tersebut? Pendeta itu menarik napas panjang, mencoba menegakkan bahunya. "Baiklah," katanya dengan suara lantang, meski jelas terdengar ada getaran di dalamnya. "Kalau memang begitu, saya ingin bertanya satu hal terakhir. Jika benar Tuhan kalian itu sempurna, mengapa Dia tidak langsung menurunkan kitab terakhir sejak awal? Mengapa harus berulang-ulang? Bukankah itu tanda ketidakkonsistenan?" Pertanyaan itu terdengar seperti peluru terakhir. Ia berharap dengan itu bisa menyelamatkan wibawanya yang mulai runtuh. Ibu itu mengangguk pelan, lalu menatap seluruh hadirin. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. "Izinkan saya menjawab dengan sebuah perumpamaan. Seorang guru mengajar muridnya dari kelas 1 hingga kelas 6. Di kelas 1, guru itu hanya mengajarkan huruf dan angka. Di kelas 2, ia menambahkan pelajaran membaca dan berhitung. Lalu naik ke kelas 3, 4, hingga 6. Pertanyaannya, apakah berarti guru itu tidak konsisten hanya karena ia mengajar secara bertahap?" Ruangan hening. Semua orang menunduk, merenungkan kalimat sederhana itu. Ibu itu melanjutkan, "Justru karena sang guru tahu kemampuan muridnya terbatas, ia memberikan pelajaran sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya saat murid itu siap, barulah ia menerima pelajaran yang paling lengkap. Demikian pula dengan wahyu. Kitab-kitab terdahulu adalah tahap-tahap awal, dan Al-Quran adalah kitab terakhir, lengkap, sempurna untuk manusia yang sudah matang. Apakah itu tidak masuk akal?" Kata-katanya menembus relung hati. Tidak ada yang bisa membantah. Bahkan dari sudut aula terdengar isak tangis kecil, entah dari siapa. Pendeta itu terdiam, bibirnya terbuka, ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menoleh ke kanan kiri mencari dukungan, namun semua mata kini tak lagi memandangnya dengan kekagungan. Pandangan mereka beralih kepada sosok ibu rumah tangga itu, yang berdiri tegak dengan wajah penuh ketenangan. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan. 1 orang, 2 orang, lalu disusul oleh ratusan orang di dalam aula. Suara tepuk tangan bergemuruh, mengguncang ruangan. Beberapa orang berdiri memberi penghormatan. Sang ibu menunduk sebentar, merapatkan mikrofon ke dada, lalu berkata lirih, "Saya hanya seorang ibu biasa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya kebenaran tidak butuh gelar untuk membelanya. Kebenaran cukup dengan logika yang sederhana, karena ia akan selalu bersinar dengan sendirinya." Kalimat itu menggema di telinga semua orang. Malam itu,
bukan hanya sebuah debat yang terjadi, tapi sebuah pelajaran besar bahwa keberanian dan ketulusan bisa menumbangkan kesombongan ilmu yang tanpa dasar. Pendeta itu, tanpa berkata lagi, meletakkan mikrofonnya di meja, wajahnya pucat, langkahnya gontai, ia meninggalkan panggung dengan sorot mata kosong, dan sorak-sorai kemenangan pun berpihak kepada sang ibu. Sorak-sorai penonton masih bergema. Suasana aula yang sejak awal dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi lautan tepuk tangan dan takbir. Kamera-kamera ponsel terus merekam, wajah-wajah penonton berseri-seri, sebagian bahkan menitikkan air mata. Malam itu, mereka bukan hanya menyaksikan debat, tapi juga sebuah peristiwa yang akan terus diceritakan. Sang ibu menurunkan mikrofon perlahan, lalu melangkah meninggalkan podium. Ia kembali menggendong tas belanjaan yang sejak tadi diletakkannya di kursi samping panggung. Sungguh kontras, seorang perempuan sederhana dengan sayuran dan kebutuhan rumah tangga di tangannya baru saja menggetarkan sebuah aula yang penuh dengan intelektual, tokoh agama, dan masyarakat luas. Seorang pemuda berlari kecil mendekatinya, menyalami tangannya dengan penuh hormat. "Bu, terima kasih. Tadi saya ingin maju, tapi saya takut salah bicara. Ibu sudah membela kami semua." Ibu itu hanya tersenyum. "Nah, kebenaran tidak butuh kata-kata rumit. Asal niatmu tulus, Allah akan menuntun lidahmu. Saya pun hanya menyampaikan yang sederhana." Di sisi lain, pendeta yang tadi begitu percaya diri berjalan keluar aula dengan langkah gontai. Sorot mata orang-orang tak lagi kagum padanya. Bahkan sebagian memandang dengan ibah karena ia telah kalah bukan oleh profesor atau ulama, tapi oleh logika seorang ibu rumah tangga. Malam itu, semua orang belajar bahwa kebenaran tidak harus datang dari mimbar tinggi, tidak harus dari gelar akademik, tidak harus dari orang yang terkenal. Kadang, justru dari mulut seorang ibu sederhana, logika dan cahaya kebenaran bisa keluar dengan begitu jelas, tak terbantahkan. Karena kebenaran sejati akan selalu bersinar meski diucapkan oleh orang paling sederhana sekalipun. Lampu-lampu aula perlahan meredup, menyisakan bayangan sosok ibu itu yang berjalan keluar dengan damai, meninggalkan jejak cerita yang akan dikenang dan dibicarakan banyak orang. Sebuah debat terbuka lintas agama berubah menjadi